kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang sejati. Engkaulah Raja yang sejati. Tuhan, aku tidak ragu atas segala yang Engkau lakukan. Tuhan Yesus, berkati perkataan firman Tuhan dapat membuatku bersuka cita dan terus percaya kepadamu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Puji Tuhan adik-adik, judul cerita minggu ini adalah Tuhan Yesusku berkuasa atas segala binatang. Adik-adik, Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang kelima dan keenam, Tuhan menciptakan binatang-binatang, baik yang di udara, di air, dan juga yang di darat. Adik-adik, Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap, dan Allah melihat bahwa semuanya baik. Adik-adik, lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Adik-adik, lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Wah, adik-adik, semua adik-adik Tuhan ciptakan baik dan bagi kita manusia. Apakah adik-adik senang? Haleluya. Adik-adik, lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik, Tuhan memberi kita banyak sekali binatang yang bermanfaat bagi kita. Ada yang bermanfaat bagi tubuh kita, seperti susu yang berasal dari sapi. Wah, kemudian ada juga nih telur yang mengandung banyak protein. Asalnya juga dari hewan, yaitu ayam. Apalagi ya adik-adik? Wah, pasti masih banyak lagi. Adik-adik, Tuhan sangat mencintai manusia. Karena itu Tuhan menciptakan binatang-binatang yang sangat berguna bagi manusia. Ada juga, salah satunya adalah anjing. Adik-adik, pernahkah kamu menghitung apa saja manfaat seekor anjing? Nah, adik-adik, ini ada anjing SAR. Wah, anjing SAR ini adalah untuk menolong orang yang tersesat di pegunungan atau mencari orang yang masih tertimbun reruntuhan. Wah, lalu ada juga anjing penjaga. Anjing pelacak yang dapat melacak bom, narkotika atau obat-obatan terlarang, lalu manusia, dan juga dapat melacak jejak penjahat. Ada juga anjing pekerja adik-adik. Anjing pekerja ini adalah anjing penggembala atau anjing yang menarik kereta. Ada juga anjing pemadam kebakaran, anjing penuntun orang buta dan menuntun orang tua. Dan ada juga anjing pemburu. Wah, adik-adik, kamu pasti setuju bahwa anjing adalah sahabat terbaik manusia. Nah, adik-adik, ini adalah patung anjing bernama Hachiko. Siapa namanya? Ya, Hachiko. Adik-adik, setiap tahun pada tanggal 8 April di stasiun kereta api Shibuya, ratusan pencinta anjing memberikan hormat kepada seekor anjing yang bernama Hachiko atas kesetiaan dan cintanya pada tuannya sampai akhir hayatnya.
Hachiko merupakan kesayangan Dr. Eisaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo. Hachiko lahir di Odate, Jepang, bulan November tahun 1923, dan dia adalah seekor anjing putih. Sewaktu berumur 2 bulan, ia dibawa ke rumah Profesor Ueno di Shibuya. Dan sudah merupakan kebiasaan Hachiko untuk menunggu tuannya di stasiun kereta api dan menemani sang tuan sampai ke rumah. Tetapi adik-adik, sebuah tragedi terjadi pada tanggal 21 Mei 1925. Ketika Dr. Ueno mendapat penyakit stroke dan meninggal di tempat universitas ia mengajar. Waktu itu Hachiko berumur 18 bulan. Dan hari-hari seterusnya sampai 9 tahun kemudian Hachiko tetap dengan setia kembali ke stasiun itu dan menunggu tuannya terkasih di stasiun itu. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat menghalangi niat Hachiko untuk tetap kembali menunggu tuannya. Penantiannya hingga sampai akhir hayatnya di bulan Maret 1934. Itulah pertama kali dan seterusnya Hachiko tidak tampak lagi di stasiun Shibuya. Hachiko walaupun telah diasuh oleh saudara atau teman dari tuannya, tetapi ia tetap menunggu kepulangan tuannya yang tidak pernah kembali di stasiun Shibuya, adik-adik. Nah, isu ini menghebohkan kalangan masyarakat di Jepang, sehingga muncul di koran, majalah, dan berita pada waktu itu. Untuk mengenang kesetiaannya, masyarakat dan pemerintah Jepang membuat sebuah patung Hachiko yang ditempatkan di bagian luar ruang tunggu stasiun kereta api Shibuya. Wah, adik-adik, bisakah kamu melihat kebesaran Tuhan dan kekuasaannya, dan hikmatnya dan cinta kasihnya, bahkan kesetiaannya dari semua binatang yang diciptakannya itu? Adik-adik, marilah kita bersyukur. Kita ucapkan terima kasih Tuhan untuk semua binatang yang Tuhan ciptakan. Adik-adik, mari kita berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan, terima kasih untuk binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Memberikan manfaat yang besar bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Tidaklah sembarangan. Tuhan, dapatkan kami terus mengagumi dan memuji dan menjaga setiap binatang-binatang dengan baik. Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kasih setia. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini dari Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Sampai bertemu di video selanjutnya adik-adik. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa-kuasa untuk menguasai roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Pasal 9 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Lukas pasal 9 ayat
ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin.